Pemirsa, untuk mengetahui bagaimana kondisi terkini di Nusa Tenggara Timur, kita tergabung dengan anchor CNN Indonesia Diana Valencia dari Nagekeo NTT. Baik, selamat sore Diana, bagaimana situasi terkini di lokasi Anda saat ini? Seperti apa update kondisi warga? Ya, selamat sore Rosalin. Ini setelah hampir mungkin sekitar 6 sampai dengan 7 hari bisa saya katakan Pulau Flores masih berduka yang juga menjadi duka Indonesia. Dan benar saat ini saya berada di Kabupaten Nagekeo. Kabupaten ini merupakan salah satu kabupaten yang paling dekat posisinya dengan pusat gempa. Sehingga tadi perjalanan saya diawali dari Bajo begitu ya. Bajo kemudian Kabupaten Manggarai, Manggarai Barat, Manggarai Timur hingga ke Nagekeo. Kabupaten inilah yang secara permukaan, secara optikal ketika saya melintas di jalan-jalan itu rumah-rumah dan juga gedung-gedungnya lebih banyak yang rusak. Termasuk sebenarnya gedung yang berada di belakang saya, fotojurnalis CNN Indonesia Denny Irfan akan menunjukkan kepada Anda ini adalah RSUD Air Ramo. Bisa Anda saksikan bahwa memang di sini RSUD ini tidak beroperasi di dalam, tetapi seperti yang juga tadi sudah diberitakan di paket berita sebelumnya, dilakukan semuanya di lapangan terbuka. Mengapa? Tentu saja karena gempa susulan hingga pagi tadi sampai dengan siang tadi ini masih terus terjadi. Perlu diketahui bahwa yang Anda lihat di layar kaca ini merupakan RSUD Air Ramo yang beroperasi di lapangan. Kemudian ada 43 pasien rawat inap. Jadi tentu masih terus beroperasi dan melayani masyarakat begitu ya, baik yang memang terluka karena pasca gempa ataupun mereka yang memang sebelumnya sudah dirawat di RSUD Air Ramo ini, Ocha. Kemudian ada pasien rawat inap, tentu ada pasien rawat jalan. Kalau hari ini per 22 Agustus ini ada 59 mereka yang menggunakan rawat jalan. Mungkin yang Anda lihat ini masih cukup sepi begitu ya, tetapi tadi per data hari ini ada 59 rawat jalan dan bahkan ada 4 yang melakukan operasi, Ocha. 3 diantaranya ini dikarenakan patah tulang, sehingga operasi pun juga dilakukan di sana, tapi itu di bagian unit gawat darurat. Kemudian saya juga akan mengajak Anda lebih dekat sih untuk mengetahui sebenarnya kerusakan seperti apa yang dialami begitu ya, ataupun yang terjadi di RSUD Nagekeo Air Ramo. Bisa Anda lihat dan juga saksikan gempa bermagnitudo 7,7 skala Richter yang mengguncang Flores pada 15 Agustus lalu. Ini benar-benar membuat gedung dan juga tembok-tembok itu ada yang retak. Kemudian Anda lihat di sini ini ada retakannya, Ocha. Kemudian juga ada reruntuhan, dan di sini juga kami sebenarnya teman-teman wartawan tidak diperbolehkan masuk ke dalam gedung begitu ya, bukan tidak diperbolehkan karena tidak ada akses, tapi memang ditakutkan ada gempa susulan kembali tapi Ocha, bantuan memang terus terdistribusi dan terus jalan begitu ya. Tadi yang saya lihat ketika saya datang ke RSUD ini ada beberapa petugas dari PUPR yang sudah datang untuk mengakses istilahnya, untuk menilai sekiranya apa-apa saja yang dibutuhkan, yang dilakukan untuk bisa memperbaiki RSUD ini dengan cepat, karena tentu bahwa memang penanganan dari masyarakat yang terdampak gempa, terutama di Nagekeo ini memang dibutuhkan. Kalau kita juga melihat ke sebelah sana, ini memang ada beberapa alat-alat yang juga masih diletakkan begitu ya di luar, Ocha. Ini biasanya masyarakat melakukan cek kesehatan gratis di sini. Jadi siapapun sistemnya, siapapun yang merasa luka ataupun sakit gitu ya karena gempa bisa mengecek di sini. Saya kan mengajak Anda, Ocha, untuk melihat lebih dekat sebenarnya bagaimana penanganan di rumah sakit lapangan ini. Ada ruang ortopedi dan juga karena kita tahu betul ya, biasa kalau gempa itu memang lebih sering orang yang patah tulang sehingga ada ortopedi dan lain sebagainya. Ini kemudian ada ruang rawat inapnya, tapi mungkin untuk menghormati pasien kita hanya melihat dari jauh saja, Ocha, karena tentu masih terus dan harus beristirahat. Sejauh ini, Ocha, bahwa memang hal-hal yang dibutuhkan tentu saja adalah alat kesehatan dan juga tenaga medis, sehingga tadi saya menanyakan kepada sejumlah petugas di sini, ada koordinasi antara sumber daya manusia di sini, tentu ada shift begitu ya yang dilakukan dari Kementerian Kesehatan Pusat sampai dengan daerah ke tingkat ini. Perbaikan fisik dan juga sumber daya manusia terus didistribusikan, termasuk juga dengan bantuan makanan dan juga minuman yang dibutuhkan. Ini mungkin saya bisa bertanya kepada keluarga. Oke, mungkin sedang ingin beristirahat. Baik. Ocha, itu tadi bahwa memang selain di sini di Air Ramo, tadi saya tim CNN Indonesia, saya dan juga fotojurnalis Denny Irfan ini tidak hanya ke Nagekeo,
tapi juga Kabupaten Manggarai, Manggarai Timur, Manggarai Barat. Memang mungkin ada daerah-daerah yang cukup viral begitu ya, sudah ter-up di media sosial, diberikan bantuan banyak dan kami tentu bersyukur dan senang dengan teman-teman kami di situ. Tetapi bahwa yang menjadi perhatian dan juga pekerjaan besar dari pemerintah ini adalah adanya daerah-daerah yang mungkin aksesnya itu masih sulit, seperti misalnya desa-desa di Manggarai Timur begitu ya, ada beberapa yang aksesnya bahkan ke atas saja harus sekitar 4 jam, sehingga bantuan itu bantuan skala besar, saya bisa tekankan, bantuan skala besar untuk tenda-tenda swadaya masyarakat ini belum terdistribusi secara merata. Sehingga kita terus nantikan bagaimana koordinasi antara pusat dan juga daerah untuk bisa memaksimalkan pemerataan distribusi itu. Rosalin, kembali ke Anda di studio. Ya, baik, terima kasih Diana Valencia melaporkan langsung dari Nagekeo, NTT. Selamat bertugas kembali, tetap jaga kesehatan dan keamanan Anda.